Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita pada pembelajaran matematika kelas 9 ya. Pada video kali ini kita akan belajar matematika kelas 9 ya. Setelah minggu kemarin kalian belajar mengenai perpangkatan, sekarang kita akan belajar mengenai bentuk akar ya. Sebenarnya masih ada hubungan antara antara perpangkatan dan bentuk akar. Bisa diistilahkan bahwa bentuk akar ini adalah kebalikan dari bentuk pangkat ya. Jadi ketika suatu angka dicari pangkatnya, kemudian ketika kita mencari kebalikannya, maka hasil dari perpangkatannya itu harus kita akar sehingga mendapatkan hasil dari angka awalnya sebelum dipangkatkan ya. Jadi ibaratnya bentuk akar itu bisa diistilahkan dari kebalikan bentuk pangkat ya. Langsung saja silahkan kalian buka halaman yang ada di buku LKS kalian. Silakan halaman 15 ya, yang ini halaman 15. Yang atas kamu lihat di sana ada bentuk akar ya, bentuk akar. Nah, untuk yang pertama kita akan mengenal terlebih dahulu apa sih itu bentuk akar, bagaimanakah bentuknya, bentuk umumnya bagaimana ya. Langsung saja, bentuk akar itu bisa dituliskan sebagai berikut yang sudah saya tuliskan di papan ya. Secara umum bentuk akar itu bisa dituliskan seperti ini. Nah, ya. Bentuk umumnya ya. Jadi akar jadi sama dengan istilah yang ada di buku LKS kalian yang halaman 15. Saya buka dulu. Nah, akar pangkat n, jadi akar pangkat n ya, suatu bilangan real A adalah bilangan yang jika dipangkatkan n menjadi bilangan A. Jadi bila dipangkatkan, jadi ini ketika dia dipangkatkan menjadi bilangan n ya, dia menghasilkan A yang di akar itu sendiri. Jadi kita akan mencari hasil dari akar dari A atau bilangan realnya atau angka yang akan diakar, itu kita mencari hasilnya ya, dan hasilnya di sini ditulis B. Jadi kalau kamu ketemu hasil dari bentuk akar itu, maka hasil dari bentuk akar itu ketika kalian akan pangkatkan sesuai dengan akar n ya, sesuai n-nya ini kan diakarkan pangkat 2 atau pangkat 3 atau pangkat 4 dan seterusnya. Jadi ketika ketemu hasilnya, ketika dibalik jadi B pangkat n berarti B dikalikan sebanyak n ini, maka akan menghasilkan A ya. Atau bisa dituliskan seperti ini caranya ya. Kenapa bisa mendapatkan B? Bisa seperti ini. Nah, sama dengan yang di atas. Jadi akar n bilangan real A itu kita bisa rubah agar bisa mencari jawabannya. Itu adalah yang di dalam yang kita akarkan bilangan realnya, itu kita mencari angka perpangkatannya ya, yang sesuai dengan yang akar n-nya ini. Maka yang akar perpangkatan yang sudah sesuai yang menghasilkan A, pangkatnya berapa, nah berarti angka dasarnya itulah jawaban yang digunakan ya. Langsung saja kita ke contohnya seperti ini. Ini sudah saya berikan contoh 5 contoh soal ya, yang beda-beda pangkatnya. Jadi 5 contoh soalnya kamu lihat di papan. Yang pertama di sini ada 5 soal. Jadi yang pertama, kalau misalnya ada akar 4, ditanya bentuk akar 4. Jadi akarnya 4 itu berapa? Jadi kalau dibilang dari kebalikannya berpangkat atau kebalikannya perpangkatan, jadi istilahnya dibayangkan seperti ini. Berapa kali berapa yang hasilnya 4 ya. Berarti kan dia pangkat 2. Nah, sebagai tambahan, jika dalam suatu bentuk akar ya, dalam atasnya sini, ini kan kalau dirumuskan, kalau bentuk umumnya ini n. Nah, kalau atasnya sini tidak dituliskan angkanya seperti ini, misalnya ini angka 3, di sini ada 5, di sini ada 4. Nah, kalau kalian menemukan bentuk akar tapi tidak dituliskan dia pangkat berapa atau diminta akar menjadi perpangkatan berapa, maka otomatis yang bagian atas ini dia itu pangkat 2
berarti dikalikan 2 kali ya kalau bentuk pangkatnya. Jadi kalau kamu istilahnya, kalau diberi pertanyaan yang nomor 1, akar 4 berapa? Otomatis kita kan akan tahu bahwa akar 4 hasilnya adalah 2. Jadi ini bisa dituliskan, caranya saya buat seperti ini. Ini tidak ditulis, berarti dia artinya pangkat 2. Jadi saya buat seperti ini. Kalau kamu sudah hafal, berarti langsung jawab saja. Tapi caranya sebenarnya seperti ini. Ini kalau tidak ditulis berarti artinya pangkat 2. Nah, 4 ini kamu karena di sini pangkat 2, berarti 4 ini diminta perpangkatan yang pangkat 2 yang menghasilkan 4 berapa? 2 pangkat 2. Ininya harus sama. Lihat N dan N. Jadi ini harus sama. Kalau sudah sama seperti ini, maka hasilnya otomatis langsung 2 ya. Jadi silakan dirubah menjadi bentuk perpangkatan sesuai akarnya yang diminta dia pangkat berapa ya. Kemudian yang 16 ini juga atasnya kan tidak ada angkanya, otomatis dia perpangkatannya adalah diminta adalah 2. Berarti artinya di sini 2. Nah, 16 ini berapa perpangkatan yang 2? Hasilnya berapa? Dari berapa? Oh, ternyata 4 pangkat 2. Sudah sama 2, otomatis ini hasilnya adalah 4 ya. Bu, kalau sudah bisa jawabannya tanpa membuat perpangkatnya bagaimana? Tidak apa-apa. Jadi biasanya kalau pangkat 2 itu sudah hafal di luar kepala. Misalnya akar 4, hasilnya langsung otomatis 2. Akar 16, oh berarti 4 kali 4, berarti kan 4. Terus akar 9, oh ternyata hasilnya dari 3 kali 3, oh berarti 3 jawabannya. Seperti itu. Kalau pangkat 2 biasanya cenderung langsung hafal, terus langsung ketemu jawabannya ya, tidak apa-apa. Tapi saya menjelaskan seperti ini biar kalian tahu asal usulnya itu dari mana ya. Kemudian untuk yang berikutnya, nah kalau ketemu pangkatnya bentuknya seperti ini bagaimana Bu? Ini yang ketiga pangkatnya 3. Jadi 27 ini tidak dicari perpangkatannya yang pangkat 2, tidak. Kenapa? Karena dalam akarnya ini dia ada pangkat 3-nya. Jadi dia mintanya yang bentuk akarnya ini ditarik dari perpangkatan yang pangkatnya 3. Berarti kita buat seperti ini. Nah, 27 ini dari mana? Yang pangkat 3 yang dikalikan sebanyak 3 kali. Oh, ternyata 3 pangkat 3. Sudah sama-sama 3, berarti jawabannya adalah 3. Jadi akar pangkat 3 dari 27 itu hasilnya adalah 3. Kenapa? Karena asal dari perpangkatannya pangkat 3 dari 27 itu adalah 3 pangkat 3. Jadi 3 dikalikan sebanyak 3 kali karena mintanya adalah pangkat 3. Kemudian yang keempat ya, di sana ada 5, berarti yang diminta adalah ketika 32 ini di akar tapi berasal dari perpangkatan 5. Berarti seperti ini. Di sini 5. Nah, berarti kita harus mencari 32 ini berasal dari pangkat 5 itu angkanya berapa? Berapa kali berapa? Sebanyak 5 kali yang menghasilkan 32. Oh, ternyata 2 pangkat 5. Berarti 2 kali 2 kali 2 sebanyak 5 kali dikalikan ya. Kan ini mintanya pangkat 5. Jadi hasilnya adalah 2 ya. Jadi akar pangkat 5 dari 32 itu adalah 2. Karena apa? Karena ketika 2 dipangkatkan sebanyak 5 ketika 2 dikalikan sebanyak 5 yang berarti 2 pangkat 5 hasilnya adalah 32 ya. Jadi kebalikannya. Jadi kalau dibuat permisalan seperti ini, kalau dibalik. Jadi 2 pangkat 5 hasilnya 32. Nah, asal muasalnya kan seperti ini. Bisa seperti ini. Kalau kita balik. Nah, kalau ini minta jadi ini artinya di akar 5. Jadi kebalikannya. Nah, seperti itu ya. Kalau yang ini bagaimana? Ini kan berarti artinya juga sama. Misalnya saya tuliskan di sini, berarti artinya kan 3 pangkat 3 hasilnya 27. Jadi kalau akar 27 pangkat 3 berapa? Ya 3. Jadi dibalik ya. Jadi akar itu bisa diistilahkan adalah kebalikan dari pangkat. Contoh misal seperti ini. 2, saya tuliskan misalnya di sini ya. Misal 2 pangkat 2 hasilnya adalah 4. Pertanyaannya, 4 ini berasal dari perpangkatannya berapa? Perpangkatan 2. Berarti ya kebalikannya, berarti tinggal dibalik. Nah,
2 pangkat 2 hasilnya 4. Berarti kalau dibalik ya akar 4 hasilnya 2, seperti ini. Jadi kebalikannya ya. Jadi akar itu kebalikan dari pangkatnya. Dan kalau tidak ditulis di atas berarti dia artinya pangkat 2, perkalian dari perpangkatan 2 ya. Kemudian yang nomor 5, kamu lihat di sini ada 4. Berarti 81 ini kita cari perpangkatan yang pangkatnya 4. Jadi angkanya berapa? Berarti ini 4, 81 itu dari berapa kali berapa sebanyak 4 kali. Oh, ternyata 3 pangkat 4. Jadi akar 4 dari 8, akar pangkat 4 dari 81 hasilnya adalah 3. Nah, jadi ini sebenarnya jawabannya langsung sini. Nah, jadi ini juga seperti itu. Ini itu jawabannya langsung sini. Ya. Ini asal muasalnya ya. Jadi dia asalnya dari mana, cara menghitungnya itu adalah seperti ini. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau dia dipangkatkan 3 hasilnya, jadi saya balik. Jadi jika 2 dipangkatkan 2 hasilnya 4, jadi 4 pangkat 2 hasilnya 16, 3 pangkat 3 hasilnya 27, 2 pangkat 5 hasilnya 32, dan 3 pangkat 4 hasilnya 81. Jadi ibaratnya bentuk akar ini adalah kebalikan dari bentuk pangkat. Selanjutnya saya berikan contoh jika yang di akar itu adalah bilangan negatif ya. Jadi ada 2 jenis. Jadi bilangan negatif nanti ada yang bisa diakar dan ada yang tidak diakar, tidak bisa diakar. Jadi contoh yang pertama adalah saya beri contoh nomor 1 misalnya akar negatif 4 ya. Kamu lihat bahwa di sini tidak ada pangkatnya, berarti artinya dia pangkat 2 ya. Otomatis kalau misalnya hasilnya menghasilkan negatif, kan ini nanti berarti kita membayangkan bahwa perkalian yang dikalikan sehingga menghasilkan negatif 4, berarti menghasilkan negatif. Kamu ingat bahwa perkalian negatif jika dia dikalikan sebanyak genap maka akan selalu menghasilkan positif ya. Berapapun banyaknya, kalau dia pangkatnya genap atau perkaliannya dia berulang sebanyak genap 2, 4, 6, 8 dan seterusnya, kalau dia negatif otomatis hasilnya akan selalu menjadi genap karena negatif kali negatif pasti positif, itu 2. Kalau 4 berarti negatif, hasilnya akan selalu positif. Begitu juga akan berulang pada bilangan-bilangan genap seterusnya, pada pangkat-pangkat genap seterusnya. Nah sekarang kalau negatif 4 ini diakarkan 2, berarti kita akan mencari perkalian negatif yang menghasilkan yang pangkatnya 2 yang menghasilkan negatif 4. Otomatis itu tidak akan ada hasilnya, berarti ini tidak ada hasilnya, ini tidak bisa. Jadi tidak ada hasilnya ya. Jadi ini tidak ada. Jadi kalau kamu ketemu akar negatif A, jadi A ini dimisalkan dengan sembarang angka, jadi negatif ya, angkanya ini negatif. Jika akar pangkatnya genap, jadi yang di sini atas ini genap ya, otomatis tidak akan menemukan hasilnya karena tidak akan mungkin kita menemukan bilangan negatif jika dipangkatkan akan menghasilkan negatif. Jika dipangkatkan positif atau dipangkatkan angka genap, bilangan negatif jika dipangkatkan angka genap tidak akan mendapatkan hasil negatif ya. Ini tidak ada hasilnya. Berapa negatif 2 kali negatif 2 kan hasilnya 4, tidak negatif 4. Jadi kalau minta negatif yang di pangkat genap, yang di sini genap, berarti tidak bisa ya, tidak ada hasilnya. Kalau yang kedua, nah misalnya seperti ini, negatif 8 pangkatkan 3. Nah ini baru bisa. Jadi saya tuliskan seperti ini, akar negatif A ya, akar pangkat ganjil. Jadi kalau pangkatnya ganjil dengan angkanya itu negatif, tapi yang diminta pangkatnya ini adalah mintanya ganjil, maka akan ketemu jawabannya. Kenapa? Karena sesuatu yang dipangkatkan, jadi atau jika ada angka negatif yang dipangkatkan bilangan ganjil, hasilnya akan selalu negatif. Contohnya misalnya angka 3, misalnya negatif 2, negatif 2, negatif 2, hasilnya akan negatif. Ada 5, berarti negatif kan menjadi
semuanya akan menghasilkan selalu negatif. Jadi kalau pangkatnya genap, negatif pangkat genap, hasilnya akan selalu positif. Tapi kalau negatif pangkatnya ganjil, dia akan selalu negatif. Maka dari itu, negatif 8 ini bisa dicari dengan cara seperti ini. Nah, berarti berasal dari negatif 2 sebanyak 3 kali negatif 2 kali negatif 2, positif 4. Positif 4 dikali negatif 2, hasilnya negatif 8. Berarti hasilnya adalah negatif 2. Seperti ini. Selalu diingat ya, kalau ketemu angka negatif, dia bisa dicari jawabannya jika yang diminta akar pangkatnya ini adalah pangkat ganjil, bukan genap. Ya, selalu diingat, kalau genap tidak ada jawabannya. Karena pangkat genap tidak akan bisa menghasilkan angka negatif. Nah, seperti itu. Contoh berikutnya itu adalah jenis dari bentuk akar. Jadi yang pertama saya berikan contoh. Misal di sini ada 2 contoh akar. Jadi ada akar 4 dan juga akar 2, ya. Jadi dari 2 jenis akar ini semuanya bentuk akar. Cuma bedanya adalah ada yang dikatakan bentuk akar sempurna, bentuk kuadrat sempurna, ada yang dikatakan bukan bilangan kuadrat sempurna, ya. Jadi contohnya nomor 1, kamu lihat nomor 1 ini, ya. Nomor 1 ini misalnya akar 4. Jadi akar 4 berapa? Karena tidak ada pangkatnya, ditulis pangkat di atas, otomatis kan dia mintanya yang pangkat 2. Berarti yang pangkat 2 dari akar dari 4 adalah 2. Jadi 2 pangkat 2 kan 4. Nah, karena dia angkanya sempurna atau utuh, jadi langsung misalnya ada 3 kali 3 pangkat 2 9, 4 pangkat 2 16, seperti itu dinamakan bilangan kuadrat sempurna, ya. Jadi angkanya itu bilangan asli, ya. Jadi dia contoh yang kedua misalnya seperti ini, akar dari 2 itu ada, tapi kita menghitungnya itu ada komanya, jadi nggak genap gitu ya, bilangan asli yang tidak genap. Jadi seperti ini, menemukan hasilnya 1,41313 dan seterusnya. Ini kita bisa hitung menggunakan kalkulator. Nah, dari bentuk akar yang kedua ini dinamakan bukan bilangan kuadrat sempurna, bukan sempurna. Kenapa? Karena tidak satu bilangan asli saja, jadi tidak bilangan asli, dia ada komanya, jadi bukan utuh, ya. Jadi tidak utuh, jadi bisa dikatakan dengan bilangan irasional, ya. Jadi dia tidak bilangan asli yang utuh, bukan seperti itu, tapi dia merupakan akarnya ini tidak masuk dalam bilangan kuadrat sempurna, tapi masuk dalam bilangan irasional namanya, ya. Jadi kalau misal ada pertanyaan seperti ini, jadi cukup dijawab seperti ini, seperti yang Bika contohkan. Jika angkanya langsung sempurna seperti ini, tidak ada koma-koma dan seterusnya, jadi dia langsung bilangan asli utuh, ya, otomatis dia dikatakan bilangan kuadrat sempurna, ya. Tapi jika ternyata kamu di akar tidak ada angka yang utuh, berarti menghitungnya lewat kalkulator menghasilkan koma seperti ini, jadi itu dikatakan bilangan irasional atau dikatakan bukan bilangan kuadrat sempurna, ya. Seperti itu. Jadi 2 contoh ini mewakili misal ada beberapa pertanyaan yang akan muncul. Selanjutnya kita belajar mengenai sifat-sifat dari bentuk akar. Jadi di sini saya tuliskan ada 7 sifat, ya. Kemudian nanti saya berikan contohnya. Jadi contohnya yang ini. Nah, contohnya yang ini. Karena di sini ada 7 sifat, ya. Karena di sini ada 7 sifat. Jadi contohnya ini kalau nomor 1 berarti ini mewakili sifatnya nomor 1. Jadi contoh 1 nomor 1 ini. Jadi nanti contoh 2 nomor 2-nya ini. Jadi nomor 3 3-nya ini. 4 5 6 7 dan seterusnya. Nah, untuk yang pertama dulu kita belajar tentang sifat-sifat bentuk akar. Kamu lihat, yang pertama adalah sifatnya seperti ini. Jadi ini sama di bukumu, cuma saya beri tambahan untuk yang nomor 2. Kalau di bukumu itu adalah ada 6 sifat di bukumu yang ini. Yang halaman 16, ya. Nah, sifat-sifat bentuk akar. Di sini ada 6, tapi saya berikan tambahan 1 sifat, itu nomor 2, ya. Jadi, saya terangkan. Yang pertama adalah kamu lihat, yang pertama ini adalah jika akar pangkat n, a pangkat n hasilnya adalah a. Yang kedua,
yaitu akar pangkat n jika a pangkat m, jadi pangkatnya berbeda. Bedanya dengan nomor 1 dan 2 apa? Kalau nomor 1 ini pangkat yang di luar dengan pangkat yang di dalam itu sama, otomatis nanti jawabannya adalah angka dasarnya ini langsung. Tapi jika yang kedua ada soal jika pangkat akarnya ya itu tidak sama dengan pangkat yang ada di dalam akar, maka akan menghasilkan kalau akarnya kita rubah menjadi, kita hilangkan, berarti dia akan menjadi a pangkat m per n ya. Atau langsung ke contoh saja ya. Untuk yang pertama saya berikan contohnya nomor 1, kamu lihat. Nah, nomor 1 contohnya itu adalah misal sifatnya adalah akar n pangkat a pangkat n, hasilnya adalah a. Saya beri contoh ya. Nomor 1 adalah akar 2 ya, berarti 2 di sini tidak diberi. Nah, kalau pangkat 2 biasanya kan tidak diberi angka. Kalau tidak diberi angka, tidak beri pangkat, berarti artinya dia pangkat 2. Nah, berarti akar dari 3 pangkat 2 itu hasilnya berapa? Nah, karena di sini otomatis 2, di sini karena tidak ditulis, berarti otomatis juga 2. Maka menggunakan sifat, otomatis jawabannya adalah 3. A itu sendiri karena pangkatnya sudah sama. Ya. Pangkat yang di luar maupun yang di dalam itu juga sudah sama, jadi jawabannya langsung A itu sendiri atau angka dasarnya sendiri. Seperti itu. Untuk yang nomor 2 itu adalah contoh sifat yang nomor 2. Kamu lihat ya, di sini ada 3 contoh. Contoh sifatnya adalah akar pangkat n dan di dalam akarnya itu adalah ada a pangkat m. Kenapa n dan m? Karena ini pangkatnya beda. Kalau yang nomor 1 itu pangkatnya sama, yang nomor 2 itu pangkatnya beda. Saya beri contoh. Untuk yang pertama adalah yang a, jika kamu ketemu akar pangkat 4 ya, dari 3 pangkat 2, berarti berdasarkan sifat ini yang di dalam akar ini dibagi dengan pangkat yang ada di akarnya. Berarti yang di dalam adalah 2 ya, 2. Oh maaf, ini kebalik. Soalnya saya buat seperti ini misalnya, pangkat 4. Nah, ya, karena tidak ditulis otomatis pangkatnya adalah 2 yang di luar. Ingat, m per n, berarti pangkat yang di dalam dibagi pangkat yang di luar, berarti menjadi 3, 4 pangkat 2. Nah, setelah ini bisa diselesaikan karena apa? Karena pangkatnya ini bisa dihitung. Berarti 3 pangkat 4 bagi 2 berapa? 2. Berarti hasilnya adalah 3 pangkat 2, hasilnya adalah 9. Nah, seperti itu ya. Jadi penggunaan sifat itu bisa mempermudahkan kita mencari jawaban dari bentuk akar. Yang kedua, jika diberikan seperti ini, nah pangkat yang di luar dengan pangkat yang di dalam kan tidak sama, otomatis menggunakan sifat yang kedua tadi ya. Jadi tidak boleh langsung hasilnya angka dasarnya ini 2, bukan. Kenapa? Karena pangkatnya beda. Jadi ini menjadi 2 pangkat yang di dalam dibagi dengan pangkat yang di luar, 5/3. Kemudian kamu lihat, Bu, apakah itu bisa diselesaikan? Kamu lihat pangkatnya tidak bisa dihitung lagi ya, 5 bagi 3 tidak bisa, jadi cukup jawabannya berhenti di sini. Nah, seperti itu ya. Untuk yang C, kamu lihat, jika kamu ada pertanyaan seperti ini, akar 3 otomatis kan kalau dihitung dengan kalkulator dia kan hasilnya koma atau bilangan irasional. Tapi kita tidak perlu menggunakan kalkulator, kita bisa mengubah bentuk, misal ada perintah mengubah bentuk akar menjadi bentuk pangkat. Nah, caranya adalah kamu lihat kalau seperti ini. Kalau di luar tidak diberi pangkat, berarti artinya tadi kan pangkat 2. Nah, sekarang kalau yang di dalam akar ini kan angka. Ingat ya, semua angka itu artinya adalah pangkat 1. Berarti ini artinya ada pangkat 1 di sini 2. Nah, seperti itu. Berarti ini menjadi 3 pangkat 1/2. Selesai. Jadi, kalau ada pangkat, untuk contohnya misal saya beri tambahan, misal akar 5, otomatis 5 1/2. Akar 6 pangkat 1/2, di luarnya 2. Nah, akan semuanya pangkat setengah. Jadi, semua akar yang jika dibuat bentuk akar, ya, akan menjadi pangkat setengah seperti ini. Karena angka tanpa pangkat itu artinya adalah pangkat 1 ya. Kemudian untuk yang ketiga, sifatnya adalah seperti ini. Akar pangkat n, jika yang di dalam kurung itu ada angka yang dikalikan, berarti artinya dia angkanya dipecah seperti ini. Boleh ya. Sifat dari
bentuk akar ini berlaku kebalikannya ya. Jadi dari sini ke sini, sini ke sini boleh. Jadi tergantung soalnya. Ada yang bentuknya ini menjadi yang pertama atau yang pertama jadi yang kedua. Jadi sesuai dengan soal, sesuai yang dibutuhkan dalam soal. Contohnya misalnya seperti ini. Ya, misalnya ada akar 3, 4 pangkat N. Kamu lihat akar A pangkat B berarti 4 kali 3. Berarti di sifatnya adalah akarnya ini bisa dibuat akar masing-masing. Jadi 3 akar 4 dikali dengan 3 akar 3. Nah, seperti ini. Jadi bentuk lainnya sama dengan sifatnya ini ya. Jadi kalau ada seperti ini boleh dipecah. Ya, untuk sifat yang kedua. Kemudian ya, kalau misalnya seperti ini, Bu, kalau misalnya ada soal seperti ini. Dari sini ke sini. Ya, berarti soalnya ini dirubah jadi ini. Boleh, ya, boleh. Jadi ini bisa diartikan bahwa akar dari 12 ya. Berarti bisa saya beri tambahan seperti ini. Misal dipecah seperti ini. Misal ini asalnya 4 kali 3 berapa? Berarti akar 12 pangkat 3 3A. Nah, ini boleh. Jadi akar pangkat 3 12-nya saya pecah menjadi akar 4 kali 3. Kemudian akarnya yang saya pecah. Jadi setelah angkanya dipecah, akarnya dipecah. Karena pangkatnya ini ya, kita buat dipecah masing-masing seperti ini. Boleh ya, tergantung soal yang digunakan. Kemudian yang kedua, yang B, misalnya kamu diberikan akar pangkat 3 dari akar 16. Kamu harus memutar otak untuk menyelesaikannya, bagaimana cara menggunakan sifat untuk menyelesaikan bentuk akar. Nah, setelah seperti ini kamu jangan cuma berhenti misalnya, oh Bu, ternyata ini tidak bisa diselesaikan. Berapa? Dikalikan sebanyak 3 kali yang menghasilkan 16. Kan tidak ada, berarti ini tidak ada jawabannya, tidak bisa dijawab. Biasanya menggunakan kalkulator. Jangan langsung seperti itu. Kita harus tahu dulu sifat dari bentuk akar. Berarti ini bisa menggunakan sifat yang ketiga. Caranya kita pecah. Berarti 16 kita pecah, yang salah satunya itu bisa dibuat pangkat 3. Oh, ternyata 16 ini dipecah menjadi 8 dikali 2. Dikan pangkat 3. Nah, seperti itu. Nah, Bu, kenapa 8 kali 2? Kan misalnya bisa dari 16. Misal ini dibagi ya 8 seperti ini. Bu, kenapa pilihannya tidak perkalian yang lain? Silahkan cari perkalian yang salah satunya bisa dibuat pangkat yang diminta ya. Jadi nggak sembarang memecah. Jadi dicari perkalian yang salah satunya bisa dibuat pangkat yang diminta. Contohnya ini 16, berarti 8 kali 2 ya. Setelah seperti ini menggunakan sifatnya yang ketiga, ini bisa dibuat akar masing-masing, berarti 3 akar 8 dengan 3 akar 2. Nah, seperti ini. Kamu lihat, oh ternyata 8 ini bisa diakar menjadi pangkat 3. Berarti saya buat seperti ini, saya buat di bawahnya saja ya. Berapa? 3. Oh, 2 pangkat 3. Ini tidak bisa, ya tidak bisa, sudah biarkan saja ya. Setelah ini bagaimana? Oh, ternyata sudah pangkatnya sama, berarti 2-nya bisa keluar, dikali hasilnya menjadi 3 akar 2. Selesai. Jadi bentuk yang lain dari akar pangkat 3 dari 16 itu bisa disederhanakan menjadi 2 akar 3 akar pangkat 3 dari akar 2 ini ya. Jadi 2 akar pangkat 3 dari 2. Seperti itu bisa disederhanakan. Jadi tergantung soalnya. Ini bisa dari depan ke belakang atau dari soal ini menjadi soal yang pertama. Jadi sifatnya ini bisa dibolak-balik ya, tidak harus yang dari depan ke belakang, tapi belakang jadi depan, itu juga sama saja sifatnya boleh. Oh ya, ketika menggunakan sifat biasanya dalam satu soal atau dari beberapa soal itu bisa menggunakan sifat-sifat yang double-double. Jadi ada gabungan beberapa sifat. Contohnya ini tadi, ini kan sifat yang pertama ya. Jadi kalau pangkatnya sudah sama, 2-nya langsung keluar. Jadi
akarnya langsung hilang. Berarti ini kan menggunakan sifat yang pertama. Padahal kita mencoba dengan menggunakan sifat yang ketiga. Jadi terkadang dalam soal itu bisa dicampur-campur sifatnya ya. Yang penting harus tetap sesuai dengan sifat-sifat bentuk akar. Selanjutnya ini adalah contoh dari yang sifat nomor 4. Jadi yang nomor ini. Nah, ya. Jadi sifatnya yang nomor ini, nomor 4 ya. Jika ada akar pangkat n a dibagi b, jadi a bagi b, maka akarnya ini bisa dipecah menjadi masing-masing. Ini berlaku juga kebalikannya. Jika ketemu pangkat yang masing-masing seperti ini dengan pangkat yang sama, maka boleh dibalik seperti yang di depan. Saya berikan contoh misalnya seperti ini. Nah, yang pertama, jika kamu ditanyakan berarti misalnya ada akar 8/2. Ini ada dua cara. Cara yang pertama, kita bisa membagi terlebih dahulu, kemudian mengakarnya, atau kita menggunakan sifat yang nomor 4. Ya, tergantung manakah yang lebih sesuai untuk menyelesaikan soal. Jadi yang pertama misalnya ini saya menggunakan sifat misalnya, berarti ini bisa dibagi menjadi akar 8 dibagi akar 2. Nah, setelah seperti ini ternyata tidak ada hasilnya. Akar 8 berapa? Tidak ada kan, 4 kali 2 bukan kan yang kembar, tidak ada. Berarti dia berhenti di sini. Ini boleh kalau menggunakan sifat, tapi dengan cara yang lain untuk menemukan hasil yang jelas sama, jelas betul, berarti bisa dibagi terlebih dahulu. Jadi 8 bagi 2 berapa? Berarti mendapatkan akar 4. Akar 4 berapa? Hasilnya adalah 2. Berarti kita bisa menggunakan cara yang kedua, tidak menggunakan sifat. Seperti itu. Kemudian ada cara yang kedua atau yang B ini ya, yang B. Contoh yang B itu adalah bisa menggunakan dua cara. Yang pertama cara menggunakan sifat atau cara menggunakan biasa. Jadi langsung dibagi, langsung kemudian diakar, atau diakarkan terlebih dahulu, dicari hasilnya baru dibagi. Contoh yang pertama kita menggunakan sifat misalnya. Berarti ini akarnya dipecah. Akar 16 dibagi akar 4. Akar 16 berapa? 4. Akar 4 berapa? 2. Hasilnya berapa? 2. Seperti itu. Coba kita menghitung ketika kita membagi terlebih dahulu. Berarti akar 16 dibagi 4 berapa? 4. Akar dari 4 berapa? 2. Hasilnya sama ya. Jadi bisa ada kalanya soal bisa digunakan dua cara. Baik menggunakan sifat atau kita menghitung terlebih dahulu baru kita akarkan, tergantung dari soalnya. Contoh misalnya yang nomor 4 kan dia bisa diselesaikan dengan cara membagi terlebih dahulu baru diakarkan, tapi kalau menggunakan sifat tidak bisa. Saya berikan contoh yang ketiga. Ini adalah contoh ketika kita harus menggunakan sifat tidak bisa dibagi ya. Contohnya misalnya yang ketiga, 4 bagi 9, 4/9 maunya diakar, tidak bisa. 9 dibagi 4 itu tidak ada hasilnya. Berarti kita harus memecahnya. Kita coba apakah bisa memecahnya menggunakan sifat yang keempat. Berarti ini dipecah 9 per akar 4. Nah, akar 9 3, akar 4 2. Hasilnya adalah 3/2. Seperti itu ya. Kalau kita menggunakan sifat nomor 4 ketemu hasilnya, bisa keluar akar. Tapi kalau kita membuat pembagian, menghitung terlebih dahulu baru diakar, tidak ada jawabannya ya. Jadi tergantung soalnya ya, mau menggunakan yang bagaimana, mau menghitung langsung atau menggunakan sifat ya. Gunakan cara yang paling mudah. Sifat itu mempermudah kalian untuk menemukan hasilnya. Selanjutnya saya akan menerangkan contoh sifat nomor 5, 6, dan 7. Jadi nomor 5-nya seperti ini ya. Kita lihat nomor 5 ini ya. Jadi istilahnya akarnya double ya. Jadi akar pangkat n kemudian diakarkan lagi pangkat m. Nah, hasilnya a itu berapa? Ya, nomor 5 saya beri contoh misalnya seperti ini. Nah, akar berarti tidak ada tulisannya, berarti di sini adalah artinya pangkat 2. Jadi akar pangkat 2 dia akar pangkat 3, 6 pangkat 64. Jadi berdasarkan sifat nomor 5 ya. Berarti ini akarnya dikali, pangkat akarnya dikali ya, ini dikali. Nah, seperti itu.
berarti ini juga harus kita kali. Berarti hasilnya menjadi 2 dikali 3 akar 64 ya. Kemudian 2 kali 3 berapa? 6. Berarti 6 akar 64. Nah, seperti ini. Baru kita mencari 64 itu yang akar 6 berapa? Oh, ternyata menghasilkan 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 itu menghasilkan 64. Jadi hasilnya adalah 2. Seperti ini ya. Jadi hasilnya adalah 2 ya, karena ini pangkatnya sudah sama, dirubah. Seperti itu kalau menggunakan sifat nomor 5. Bu, kalau misalnya dikalikan di sini tidak bisa dipangkatkan, ya berarti cukup berhenti di sini karena ini bisa dirubah sesuai dengan pangkatnya, ini bisa dirubah sesuai pangkat akar yang diminta. Berarti ini bisa diselesaikan sampai selesai keluar akar. Tapi jika angkanya ini tidak bisa dipangkatkan, mencari angka yang pangkat sesuai dengan yang di akar ini, berarti kamu cukup berhenti di sini saja ya. Untuk yang nomor 6, sifat yang nomor 6 itu adalah seperti ini. Jadi yang nomor 6, nah ya, saya buat seperti ini. Nah, jika ada perkalian seperti ini double, jadi ada pangkat yang di luar dengan pangkat yang di dalam, itu ada angka yang sama, misalnya ini ada M, ini M, berarti otomatis M nya hilang, jadi tinggal N dan P atau akar yang tidak sama, yang di luar dan di dalam ya. Contohnya seperti ini, saya buat contoh. Nah, 3 kali 4 akar 12, 3 kali 2. Kamu lihat, di sini di luar ada 3, di dalam ada 3. Otomatis 3-nya nanti akan hilang. Ya. Otomatis 3-nya nanti hilang, berarti tinggal seperti ini sesuai dengan sifatnya. Saya buat di bawahnya saja. Berarti tinggal akar 4 12 pangkat 2. Nah, seperti ini berdasarkan sifat nomor 6. Kemudian ada 4, ada 2. Berarti ini kita punya sifat. Berarti ini bisa diselesaikan lagi. Kita mencoba menggunakan sifat yang nomor 2. Jadi pangkat yang di dalam dibagi dengan pangkat yang di luar. Oh ya, ini saya rubah seperti ini saja. Biar bisa kita selesaikan. Keliru ini tadi. Berarti ini yang di luar adalah ini kebalik. Ini 2. Ini 6. Ini 4. Nah, seperti itu ya. Berarti kalau sudah seperti ini berarti kita rubah, kita menggunakan sifat yang nomor 2. Berarti apa? Pangkat yang di dalam dibagi dengan pangkat yang ada di luar. Berarti menjadi 12 4 dibagi 2. Nah, ini bisa kita selesaikan. Berarti 12 4 bagi 2 2. 12 pangkat 2 hasilnya 144. Nah, ya. Hasilnya 144 seperti itu. Bu, kalau misal pangkatnya tidak bisa diselesaikan, tidak menemukan hasilnya, berarti cukup berhenti sampai bentuk pangkatnya saja. Berarti misal berhenti di sini tidak bisa dibagi, ya sudah, berarti berhenti di sini saja ya. Yang penting kita sudah berusaha mencoba mengeluarkan bentuk akarnya. Nomor 7 sifatnya kita lihat. Nah, seperti ini. Jadi jika ada pangkat N, ini pangkat yang di luar sama, yang beda adalah angka yang ada di dalam akar, maka sifatnya adalah seperti ini ya. Jadi kalau dia punya akar yang kembar pangkatnya, berarti dia artinya, berarti ini bisa diistilahkan kebalikannya dari yang sifat nomor 3. Nah, ini nomor 3 dan nomor 7 ini sama. Bedanya apa? Nomor 3 dari akar yang jadi 1 kemudian dipecah jadi beda akar. Yang nomor 7 jadi akar yang beda dijadikan akar yang jadi 1. Bedanya kalau ini punya pangkat, kalau nomor 3 tidak punya pangkat ya. Berarti artinya sifatnya ini berlaku kebalikannya. Sama kan? Jadi dari belakang ke depan atau dari depan ke belakang sama, sesuai tergantung dari soal yang kita gunakan ya. Atau dari soal yang diberikan, kemudian kita mau menggunakan sifat yang bagaimana, apakah dari depan ke belakang atau dari belakang ke depan ya, itu boleh saja. Contohnya misalnya seperti ini, nomor 7. Nah, ini tidak ditulis akar, tidak ditulis pangkat, berarti otomatis pangkatnya adalah pangkat 2. Berarti kita buat seperti ini, saya buat bawahnya saja, berarti dia artinya kita gabung jadi 1. 2 pangkat 3 pangkat 2.
seperti ini ya. Kalau mau disederhanakan berarti kita hitung. Nah, 2 pangkat 3 berapa? 8. 3 pangkat 2 berapa? 9. Berarti ini akar dari 72. Nah, seperti itu ya. Itu boleh diselesaikan seperti itu ya, menggunakan sifat. Yang pertama diselesaikan menggunakan sifat, digabung baru dihitung, boleh ya. Yang kedua, jika seperti ini sama, intinya yang atas dengan yang bawah ini sama ya, karena ini 3 ini 3, bedanya yang di sini tadi pangkat 2 tidak ditulis. Asal pangkatnya yang di luar ini sama, maka berlaku sifat yang di dalam bentuk akar. Bu, kalau di sini pangkatnya beda, kalau pangkatnya beda bagaimana? Tidak bisa, harus kita cari satu persatu terlebih dahulu. Jadi ini karena sama berarti kita jadikan 1, berarti pangkatnya 3 jadi 1. Nah, 2 pangkat 2 dengan 3 pangkat 2. Kita cari hasilnya. Misalnya seperti ini. 2 pangkat 2 berapa? Misalnya 4, 9. Nah, berarti asalnya dari 4 kali 36. Asalnya seperti ini ya. Ini 36 ya, yang bawah ini. Nah, ini 36. Nah, seperti itu ya. Jadi kita sudah membahas contoh dari sifat nomor 1 sampai nomor 7. Silakan di rumah kalian mencatat ya, jangan lupa mencatatnya. Ini satukan di atas, silau tidak kelihatan, berarti 3 akar 30. Seperti ini ya. Ini hasilnya di sini 36. Ini 36 ya. Silakan kalian di rumah mencatat materi yang Bu Ika tuliskan, kemudian silakan melanjutkan untuk mengerjakan tugas kalian ya. Sekian pembelajaran hari ini. Selamat belajar, selamat istirahat di rumah. Jangan selalu jaga kesehatan, istirahat yang cukup. Jika ada pertanyaan, silahkan bertanya kepada Bapak Ibu Guru sesuai dengan pertanyaan kalian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.